Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya anugerah dan limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa hadir menunaikan sholat subuh berjamaah, dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan kembali belajar, masih melanjutkan pelajaran kita mengenai bagaimana menempuh jejak para wali. Pertemuan kali ini kita insya Allah akan belajar satu topik yang sangat penting, yaitu mengenai tawakal. Apa itu tawakal? Ada yang tahu tawakal? Berserah diri. Mewakilkan. Oke. Baik jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan belajar tawakal dari dua ayat Al-Qur'an. Sebetulnya begitu banyak ayatnya ya, tapi saya pilihkan yang dua ayat aja yang cukup relevan dan bisa memberikan pemahaman yang lebih baik kepada kita mengenai tawakal. Itu mari kita sama-sama simak di surah Ali Imran ayat 159 dan 160. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ayat ini kalau kita baca tafsirnya, ayat ini turun pada saat dalam suasana kota Madinah, karena memang surat-surat yang panjang ini turun di surat Madaniyah ya, turun setelah Rasulullah SAW hijrah. Pada suasana waktu itu menjelang perang Uhud. Nah ini Om Dasimun udah pernah ke Gunung Uhud. Gimana di Gunung Uhud? Ya, di Gunung Uhud. Jadi sebelum perang Uhud dimulai, dalam suasana kebatinan waktu itu, suasana batin penduduk Madinah, Rasulullah dan para sahabatnya sedang galau. Gimana nih? Rasulullah bertanya pada sahabatnya, gimana kita akan menghadapi musuh yang kabarnya akan menyerang kota Madinah waktu itu. Jadi akhirnya para Rasulullah dan para sahabat berkumpul dan bermusyawarah, berdiskusi di situ. Topiknya adalah apakah kita akan tinggal di Madinah dan menunggu pasukan musuh datang menyerang Madinah, topiknya itu, ataukah
kita sambut kedatangan musuh di luar kota Madinah. Kira topiknya seperti itu, diskusi atau musyawarah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Hasil musyawarah diputuskan bahwa kita akan menghadang musuh di luar kota Madinah. Kira-kira demikian. Walaupun sebetulnya Rasulullah SAW sendiri pengennya tetap di Madinah aja gitu. Nanti pada perang berikutnya, yaitu perang Khandaq, ya, Rasulullah dan para sahabat tetap bertahan di Madinah dan kemudian membuat parit. Nah, untuk perang Uhud ini, Rasul dan para sahabatnya setelah berdiskusi gitu, bermusyawarah, diputuskan bersama kita akan menghadapi musuh di luar kota Madinah. Walaupun para sahabat waktu itu melihat sebetulnya Rasulullah pengennya sih tetap di Madinah, jadi nggak perlu menyambut musuh di luar kota Madinah. Tapi karena memang sudah diputuskan bersama, walaupun beliau seorang nabi, beliau tetap mengikuti apa hasil dari keputusan bersama tersebut. Ini memberikan pelajaran penting bagi kita bahwa Rasulullah tidak atau bukanlah seorang yang otoriter, yang beliau merasa saya ini seorang nabi yang harus diikuti. Apa yang saya katakan kalian sami'na wa ata'na. Rasulullah tidak mempunyai sikap seperti itu, kecuali kalau dalam urusan akhirat, urusan ibadah dan sebagainya. Tapi kalau urusan strategi perang, urusan dunia, Rasulullah katakan antum a'lamu bi umurikum dunyakum, bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Dalam hari ini, walaupun perang itu pada dasarnya adalah merupakan sebuah perintah Allah, yaitu berjihad di jalan Allah, tapi tetap saja strategi perang itu adalah urusan duniawi, yang mana keputusannya berdasarkan musyawarah. Jadi begitu banyaknya persoalan yang ujungnya adalah ibadah, tapi tata caranya tentu bervariasi, bergantung pada hasil musyawarah. Di kita pun sekarang kita ba'da subuh kita melakukan yang namanya kuliah subuh. Untuk ini adalah urusannya akhirat, tapi tata caranya, teknis pelaksanaan dan sebagainya, ya itu diserahkan masing-masing. Tidak perlu kita mengikuti bagaimana Rasulullah dulu melaksanakan kuliah subuh, yang nggak ada kalau kita cari. Tapi yang pasti kuliah subuh ini adalah berisi tentang zikrullah dan juga berisi tentang majelis ilmu. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah disepakati maka berangkatlah Rasulullah dan para sahabat ke medan perang, yaitu mereka menghadang di Gunung Uhud. Mereka berangkat pada hari Jumat dan kemudian terjadi peperangan di hari Sabtu, dan pulanglah Rasulullah dan para sahabatnya di hari Ahad dengan membawa kekalahan. Singkat cerita seperti itu ya. Kalau berdasarkan penjelasan Pak Aleh, biasanya itu karena apa tuh Pak Aleh bisa kalah di Gunung Uhud? Tidak mengikuti perintah Nabi. Ya, tidak mengikuti perintah Nabi ya. Itu terutama karena ada 50 orang pasukan pemanah yang berada di atas bukit, yang diperintahkan Nabi jangan turun sampai dengan peperangan selesai. Ternyata mereka melanggar dan mereka turun dari Gunung Uhud karena merasa pelang sudah menang, rebutan harta ghanimah. Karena silau dengan dunia, akhirnya melanggar perintah Nabi. Begitu mereka turun dari puncak Gunung Uhud, para pemanah tersebut, tiba-tiba pasukan Khalid bin Walid yang waktu itu masih belum masuk Islam, datang dari
belakang bukit menyerang, dan akhirnya ya, kocar-kacir lah pasukan muslimin waktu itu. Termasuk Rasulullah, sampai-sampai beliau giginya tanggal dan berdarah-darah mukanya karena terkena sabetan pasukan musuh. Baik jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kepulangan ke Madinah dengan membawa kekerahan, maka turunlah ayat ini. Allah memberikan nasihat kepada Nabi kita dan juga para sahabatnya, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Atas berkat rahmat Allah, Allah lah kamu berlaku lemah lembut. Jadi atas berkat rahmat Allah. Oh, jadi ingat ini ya, ingat apa namanya? Oh, ingat preambule ya, preambul kan. Nah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, seingat nggak? Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Terus ya, bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Wah, gitu kira-kira. Jadi semuanya itu apa yang terjadi adalah atas berkat rahmat Allah. Fabima rahmatin minallah, atas berkat rahmat Allah lah lintalahum engkau wahai Rasulullah, kata Allah ya, bisa berlaku lemah lembut. Walaupun datang dengan kekalahan perang. Walau kunta faddan ghalidha al-qalb, jika saja engkau itu faddan itu apa namanya, ngomel-ngomel, faddan ngomel-ngomel, ghalidhal qalbi, dan hatinya keras. Biasa kalau orang menang itu kan pemimpin perang, panglima perang, perangnya kalah. Yang diomelin siapa? Lu sih. Nah, gitu loh. Kan begitu. Nggak di mana. Ya kan? Di proyek aja, kalau di kantor kita, proyek gagal misalnya. Lu sih gara-garanya. Apa yang gue bilang? I told you so. Selalu ada orang yang dikambing hitamkan, selalu ada orang yang disalahkan. Ngeles. Rasulullah tidak. Walaupun udah jelas-jelas pasukan panah itu melanggar perintah beliau, tapi beliau nggak bilang kalian itu pasukan panah, makanya harus manut sama perintah Rasulullah, sama perintah Nabimu. Oh, gitu. Nggak ada Nabi bilang begitu. Menyalahkan anak buahnya, nggak ada. Kalau kalah ya sudah, inilah takdir. Nah, kira-kira gitu. Inilah pelajaran yang baik yang harus kita evaluasi. Kira-kira seperti itu intinya. Jadi beliau itu lemah lembut hatinya, ucapannya tidak kasar, tapi tetap butuh yang namanya evaluasi kenapa kita kalah dan gimana supaya ke depan kita tidak kalah lagi. Makanya di perang yang berikutnya, perang Khandaq, dibuatlah strategi yang namanya membuat parit, tidak lagi menjemput musuh di luar Madinah, tapi bertahan di dalam kota Madinah. Itu karena berdasarkan pengalaman dari sini. Tentu adalah hasil evaluasi. Kalau saja umat Islam, hikmahnya nih, kalau saja umat Islam menang terus setiap kali perang, ya kayaknya nggak ada kreativitas jadinya nanti. Kadang manusia itu perlu diberikan kekalahan, perlu diberikan kesulitan, perlu diberikan ujian, supaya apa? Supaya bisa berpikir kreatif, supaya bisa bangkit kembali dari keterpurukan, dari kekalahan. Karena kalau orang tuh kayaknya gampang aja hidupnya, lempeng aja. Semua keinginannya, semua urusannya itu kayaknya gampang aja dimudahkan, maka orang akan mati kreativitasnya. Tidak ada inovasi, tidak ada lagi berpikir untuk mengambil pelajaran dari kekalahan atau dari kegagalan. Jadi walaupun tafadhon, walaupun
kalau saja atau jikalau fadhan mulutnya ngomel gitu kan, marah-marah, gharidul qalbin, dan keras hati, artinya keras, la faddu min haulik, maka ya, para sahabat semuanya, umat kamu akan kabur, menjauhi kamu semua, akan menjauhi kamu, menjauhi Nabi Muhammad SAW. Kalau Rasulullah itu sikapnya ngomel-ngomel, nyalahin orang, kemudian keras hati, maka akan menjauhi mereka. Fa'fu anhum, udahlah maafin aja, gitu. Itu perintah Al-Quran. Kalah ya sudah, itulah takdir Allah yang harus diterima. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, bahkan mintakanlah ampun untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarah lagi. Tinggal didiskusikan lagi, dicari solusinya, jalan keluarnya, supaya kalau nanti ada terjadi peperangan lagi, tidak kejadian lagi seperti ini. Gimana caranya, dimusyawarahkan lagi aja. Jadi tidak perlu ada yang saling salah menyalahkan, bahkan maafkan mereka, mintakanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah. Faida azamta fatawakal Allah, kalau sudah dibuat keputusan yang bulat hasil dari musyawarah, maka bertawakallah pada Allah. Nah, di sini muncul kata tawakal. Kalau kita udah sepakat nih, kira-kira mau renovasi, sepakat nggak? Sepakat, ya udah kita jalanin renovasi, kira-kira gitu. Nah, kalau kita jalanin renovasi, sekali kita jalankan, faida azamta, maka fatawakal Allah, muncullah di sini kata tawakal. Jadi tawakal itu harus dimulai dengan pertama tentu planning, ya, perencanaan. Ini pembelajaran manajemen sebenarnya yang sangat baik dalam Al-Quran. Pertama bikin planning dulu, bikin perencanaan, diskusi dulu, ya kan, brainstorming kalau zaman sekarang ya, brainstorming sama tim. Gimana nih enaknya? Brainstorming sama tim. Di sini Al-Quran menggunakan kalimat wasyawirhum. Wasyawirhum itu artinya bermusyawarah. Tapi musyawarah itu sebetulnya berakar dari kata syawaroh. Syawaroh itu maknanya adalah mencari madu. Mencari madu di sarang lebah. Jadi kalimat musyawarah itu asal katanya itu syawaroh itu artinya mencari madu di sarang lebah, gitu kata para ulama tafsir. Ya kan? Jadi kalau mencari madu ya di sarang lebah, jangan mencari madu ya kan, jangan mencari madu di kolam ikan, itu namanya mancing. Jangan mencari madu di kebun durian, itu namanya makan durian. Ya, tapi namanya mencari madu ya harus di sarang lebah. Jadi kalau kita, ini maknanya sangat dalam sebetulnya. Artinya apa? Kalau kita bermusyawarah mencari sesuatu yang baik, ya kan? Madu itu kan Pak Chandra paling apal itu, sesuatu yang baik ya. Lebahnya itu kalau hinggap selalu di tempat yang baik, di bunga-bunga, nggak pernah lebah hinggap di tempat sampah, makanan yang kotor, nggak pernah teh manis, itu nggak pernah, tuh nggak ada lebah. Lebah pasti hinggapnya di bunga-bunga yang memang sedang mekar. Yang kedua, lebah itu kalau hinggap di sebuah tempat, tinggal di suatu tempat, tidak merusak tempat itu. Yang ketiga, lebah itu hanya mengeluarkan hal-hal yang baik. Tidak pernah lebah mengeluarkan hal yang tidak baik. Dan madunya lebah itu kata Haji Chan adalah muntahannya lebah, muntahannya aja enak. Tapi jangan coba-coba mengganggu lebah. Nah, itu. Walaupun kelihatannya mungil, kecil, dan baik-baik semua, tapi jangan coba-coba ganggu lebah. Sekali ganggu diseret. Ya,
kalau diantup bengkak nanti. Ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah gambaran yang namanya sebuah musyawarah. Jadi kita harus menentukan kalau mencari lebah, kira-kira sarang mana yang baik nih, udah matang apa belum, lebahnya udah siap panen apa belum, ininya apa madunya. Jangan ngambil pilih sarang sembarangan. Tentu dibutuhkan orang yang paham tentang bagaimana memilih sarang madu yang tepat. Harus para ahlinya. Jadi kalau kita bermusyawarah atau berdiskusi tentang suatu topik, harus bersama orang yang ahlinya, yang paham tentang apa yang kita diskusikan. Karena kalau orang itu tidak paham dan kita ajak diskusi, ya nanti ngawur. Jadi kalau saya diskusi masalah madu misalnya, kan sama Dasimun, nggak tahu dia. Gimana nyari madu di sarang lebah yang mana? Nggak tahu Dasimun. Mesti sama Pak Chandra, pasti tahu. Pasti hasilnya nanti bagus. Nah itulah makna dari musyawarah sebetulnya. Jadi kita harus bermusyawarah, berdiskusi dengan orang-orang yang kompeten di bidangnya, sehingga nanti akan menghasilkan sebuah keputusan yang bijak, sebuah keputusan yang baik, yang siap untuk dieksekut. Kalau kita sudah ambil keputusan bersama-sama, faida azamta, maka lakukanlah, execute, cari sarang lebah misalnya, atau berperanglah, atau apa, terserah. Dari kita tersebut, jalankan dengan baik, sesuai dengan rencana tadi yang sudah disepakati. Adapun hasilnya nih, fatawakal Allah, maka serahkanlah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna tawakal itu seperti itu kira-kira ya. Tawakal Allah, tawakal itu sendiri adalah berasal dari kata atau seakar dengan kata wakil. Di Indonesia ada yang namanya wakil rakyat. Apa itu wakil rakyat? DPR ya, wakil rakyat. Maknanya apa? Wakil rakyat, kita sudah menitipkan suara kita, sudah menitipkan unek-unek kita, sudah menitipkan masalah kita untuk dicari solusinya oleh wakil-wakil kita yang ada di DPR maupun DPRD. Itu namanya wakil. Kita sudah mewakilkan sepenuhnya kepada mereka. Kita yakin mereka paham apa yang kita mau, kita yakin mereka tahu solusinya gimana mengatasi masalah-masalah yang kita miliki. Itulah makna daripada wakil. Jadi kita bisa mewakilkan sesuatu urusan kita kepada manusia, kepada orang lain, tapi juga kita bisa mewakilkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedanya apa? Bedanya kalau kepada manusia yang kita wakilkan, tentu manusia pengetahuannya terbatas. Tentu manusia itu kekuasaannya terbatas. Tentu manusia itu sangat rentan dengan kesalahan. Tapi kalau kita mewakilkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu maha luas pengetahuannya yang tidak terbatas, kekuasaannya yang tidak terbatas, dan maha mengetahui segalanya, apa yang akan terjadi. Cuman bedanya kalau kepada manusia kita boleh serahkan sepenuhnya urusan kita, tapi kepada Allah kita tidak boleh menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Terserah Allah aja deh, gua mau dapat duit mau enggak, pokoknya gua cuma dikir aja di masjid, sholat di masjid. Nah itu juga nggak boleh kayak gitu, nggak bisa. Ada pernah suatu saat seorang sahabat datang ke Masjid Nabawi membawa seekor unta, menaiki seekor unta. Nah, Bang Dasimun baru naik unta kemarin ya. Menaiki seekor unta, datang ke Masjid Nabawi, kemudian ikut sholat, turun dari unta dan masuk ke masjid. Lalu ditegur, tanya oleh Rasulullah, unta kamu sudah diikat apa belum? Apa dia bilang? Saya tawakal kepada Allah. Oh, gitu dia bilang. Kata Nabi, ikat dulu, baru tawakal.
Tuh. Nggak bisa namanya orang tawakal kepada Allah tapi kita nggak ada usaha, onta nggak diikat, hilang nanti ontanya gitu. Ya kan? Adapun kalau ontanya udah diikat hilang juga, nah ya itu namanya takdir, itu ujian. Apakah kita bersabar atau tidak kepada Allah, ujian Allah. Jadi kalau bawa motor ke masjid ya dikunci dulu motornya. Jangan kuncinya digantung kayak Pak Yul. Kadang-kadang kuncinya digantung itu di motor. Lupa. Hah? Untung nggak hilang tuh, kata Mas Sofyan, untung nggak hilang. Nah, kan? Kunci dulu, ya kan, yang benar, yang rapi. Bila perlu pakai kunci ganda, baru tawakal pada Allah. Kalaupun hilang juga itu motor, ya mungkin akan diganti dengan motor yang baru, gitu ya, ya Mun. Nah, harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah namanya tawakal. Kata Nabi juga mengisahkan sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa tawakkal itu seperti seekor burung. Seekor burung itu pagi dia keluar dari sarang, pulang sore hari dengan perut yang kenyang. Itulah tawakal. Artinya di dalam tawakal kita harus wajib kudu berusaha dulu semaksimal mungkin. Setelah kita berusaha, kalau hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan, alhamdulillah. Kalau tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita harus bersabar. Mungkin belum saatnya kita mendapatkan hal seperti itu, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi jika kita mendapat hal yang seperti itu. Ada orang yang mau pergi naik pesawat. Entah kenapa tiba-tiba kok jalanannya macet sehingga dia ketinggalan pesawat. Sampai di bandara dia dengar berita itu pesawat yang tadi mau ditumpangin sama dia jatuh. Ya Mun, gini pesawat jatuh kalau naik pesawat mau. Ya kan nggak usah jatuh pesawatnya kena stol aja udah, nah kena hampa udara kan ruangan langsung wut gitu, jantung rasanya kayak copot. Nah ya kan, tapi justru orang yang ketinggalan pesawat tadi bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untung saya ketinggalan pesawat. Coba kalau saya naik pesawat itu, ya kan hilang tuh. Kayak dulu apa? Adam Air ya. Adam Air hilang. Terus MH juga. MH berapa itu dulu? Hilang juga. Banyak kejadian. Untung saya nggak naik pesawat tuh. Kenapa kita tidak tahu apa yang akan terjadi? Kita melihat, kita merasa bahwa kalau naik pesawat kita berangkat menunaikan tugas kita, ternyata Allah Maha tahu apa yang akan terjadi. Kita justru bersyukur, beruntung tidak naik pesawat itu. Kira-kira contohnya seperti itu. Untuk itu apapun yang terjadi, kalau misalnya kita sudah berencana dengan baik, sudah mengeksekut, sudah melaksanakan rencana itu dengan sepenuh hati, tapi toh hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, itulah makna dari tawakal. Kalau berhasil apa yang kita inginkan, kita harus bersyukur. Kalau tidak berhasil apa yang kita inginkan, mungkin itulah yang terbaik, kita harus tetap bersabar. Kita harus yakin bahwa pertolongan Allah pasti akan datang. Jadi innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbu, mencintai al-mutawakkilin, orang-orang yang senantiasa berlaku tawakal. Allah mencintai orang yang tawakal. Jadi tawakal itu kerjasama yang baik antara hamba dengan Tuhan. Itu sebabnya di dalam Al-Quran banyak sekali kalimat yang menggunakan diksi kami. Inna nahnu nazzalna dzikra, kamilah yang menjaga Al-Quran. Kok menggunakan kami?
tidak menggunakan saya? Kenapa itu? Hah? Nah, karena ada peran kita sebagai hamba di dalamnya. Saat Allah katakan inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an, wa inna lahu lahafidun, sesungguhnya kami yang akan menjaganya, kami semuanya. Tidak menggunakan semuanya aku yang menurunkan Al-Qur'an, kata Allah. Dan akulah yang akan menjaganya. Allah tidak berkata seperti itu, tapi kami, menggunakan kalimat kami. Artinya apa? Ada keterlibatan makhluk di situ. Bagaimana Al-Quran itu dijaga dengan cara banyak hafidhoh Al-Quran yang paham, yang hafal 30 juz. Sehingga satu-satunya kitab suci di dunia ini yang kalau semua dimusnahkan, terulah semua buku musnah di dunia ini, semua digital musnah juga di dunia ini, maka satu-satunya buku atau kitab yang bisa direkonstruksi ulang, di-print ulang ya cuma Al-Quran. Karena begitu banyaknya para penghafal Al-Quran seluruh dunia, ada jutaan orang. Di Indonesia aja konon katanya ada ratusan ribu orang yang hafal Al-Quran 30 juz. Kalau buku lain nggak bisa, kalau udah angus, kebakar misalnya, musnah, tidak ada jejaknya lagi, maka tidak akan ada yang bisa mengkonstruksi. Tapi kalau Al-Quran dengan mudah bisa dikonstruksi. Terus sebetulnya banyak sekali dalam kalimat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menggunakan diksi kami. Di situ diksi kami itu artinya adalah ada kerjasama antara kita makhluk dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala tentang suatu hal. Dan disitulah kalau kita merasa Allah senantiasa melindungi kita, senantiasa memperhatikan kita, senantiasa bersama kita, maka disitulah akan timbul yang namanya ketenangan. Kita seringkali membaca ayat, apa ayatnya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maknanya apa itu? Ada yang tahu? Nah, hasbunallah, cukuplah Allah menjadi pelindung, ni'mal wakil. Cukup pada Allah menjadi wakil kita. Wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong. Jadi cukup Allah aja yang kita wakilkan untuk memutuskan segala sesuatu. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha dan juga berdoa, tapi segala sesuatu sisanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah sebaik-baiknya pelindung dan juga sebaik-baiknya penolong. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita suatu doa, yang doa ini doa yang sangat indah. Doa yang sangat indah. Doanya adalah Allahumma fala takilni, ya Allah, janganlah engkau mewakilkan kepada diriku sendiri, fi nafsi, ila nafsi, tarfata'ain, walaupun hanya sekejap mata. Jadi kita diajarkan doa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya jangan sampai kita itu apa-apa melakukan diri sendiri tanpa didampingi, tanpa diawasi oleh Allah, dibiarkan begitu aja oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bahaya. Walaupun hanya sekejap mata, kata Nabi. Tarfata'ain, walaupun hanya sekejap mata. Kita diperintahkan untuk berdoa supaya dalam setiap langkah kita, di dalam setiap keputusan kita, di dalam setiap pekerjaan kita, apa yang kita lakukan, senantiasa Allah Subhanahu wa taala membersamai kita di dalam semua keputusannya, sehingga walaupun hasil dari apa yang kita telah usahakan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan ataupun tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ada hikmah yang bisa kita ambil di belakangnya.
Karena Allah Maha tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, sementara kita tidak mengetahuinya sedikit pun. Jadi mungkin itu pelajaran singkat kita hari ini mengenai tawakal. Ada yang bertanya? Ada pertanyaan? Atau ada yang mau nambahkan? Tentang musyawarah saya baru dengar. Oh, baru dengar ya? Iya. Saya kan musyawarah ya musyawarah. Ya, musyawarah ya. Itu bahasa Arab, musyawarah bahasa Arab. Syawaroh. Asal katanya adalah syawaroh. Mencari madu dari sarang lebah. Menemukan atau menentukan mana sarang lebah yang baik yang siap untuk dipanen madunya. Jadi dengan kata lain mencari solusi dengan Para ahlinya betul, supaya didapatkan hasil yang maksimal. Dan ingin mendapatkan sesuatu harus pada tepatnya itu mungkin ya. Betul, harus pas. Makanya di perang Khandaq itu kan Nabi kan nanya para sahabat lagi, diskusi lagi itu, musyawarah lagi perang Khandaq. Gimana nih kita mau kayak perang Uhud, kita sambut musuh di luar kota Madinah atau kita bertahan di Madinah? Para sahabat, ya Rasulullah, kemarin kita kalah di sana, kita sekarang bertahan di sini. Oke, gimana caranya? Kan gitu tanya. Ngacung ada seorang ahli itu dari siapa namanya? Nah, Salman Al-Farisi. Dulu di negara kami ya Rasulullah, kita memagari kota dengan parit. Jadi dibuatkan parit itu dalamnya 4 meter. Ya kan, lebarnya berapa meter itu lebarnya? Ya pokoknya kuda itu kalau lompat nggak bisa. Jadi saking lebarnya itu parit udah dalam. Kalaupun ada yang coba lompat, dia akan jatuh ke dalam jurang itu sebagai jurang. Kecuali satu kuda yang bisa itu, ada punya siapa itu saya lupa namanya. Ingat nggak? Seorang dia berhasil tuh loncat, saking hebat itu kuda loncat berhasil satu doang melewati parit itu. Akhirnya siapa nih yang mau ngelawan? Kata Nabi, saya Sayyidina Ali masih muda, belum 20 tahun umurnya masih belasan. Saya Rasulullah yang ngelawan. Wih, kamu berani? Ali berani. Gitu. Menang Ali sama lawan orang itu. Perang one on one. Komandannya kalau nggak salah. Hah? Komandannya yang kasih. Iya, ada yang berhasil itu siapa namanya itu lupa saya itu. Ada yang berhasil loncat satu orang itu karena kudanya hebat. Ya kan? Dan dia juga memang ahli dalam mengendari kuda, berhasil loncat, tapi akhirnya dia mati juga. Kalah sama anak muda. Nggak pakai lama, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tuh. Kalau tadi permusyawaratan kan musyawarah sama ya. Ya sama, permusyawaratan, ya, musyawarah asal katanya musyawarah. Musyawaratan perwakilan, majelis permusyawaratan rakyat. Nah, itu kan. MPR ya, permusyawaratan tempatnya bermusyawarah para wakil rakyat. Nah, membentuklah sebuah majelis. Memangnya MPR masih ada? MPR ada. Adalah. Belum tahu yang ketuanya siapa ya? Kan bersidang setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Apa 5 tahun dalam 5 tahun 2 kali ya, cuma 2 kali bersidang. Jadi nggak ada kata tawakal tanpa usaha dulu. Iya, nggak bisa tawakal kalau nggak usaha. Ya kan kalau kita tawakal doang nggak usaha itu namanya nyuruh, nggak sopan. Ya kan ya Allah, pokoknya aku tahu lah Engkau Maha Pemberi rezeki, aku nggak usah nyari duit lagi dah. Saya mah ngaji aja di masjid, sholat aja di masjid. Ya kan, tadi duit datang sendiri, nggak mungkin. Ya kan, nggak mungkin. Kalau kita bayangkan kisahnya yang luar biasa itu kisahnya Siti Hajar. Nah, mungkin saya udah sering cerita ya Siti Hajar. Bagaimana Siti Hajar itu ditinggal oleh Nabi Ibrahim di tanah haram di Mekah. Ya, waktu itu masih belum ada bangunan, belum ada apa-apa, belum ada orang, masih sepi, tanah kosong. Masih padang pasir, ditinggal sendirian itu sama anaknya Nabi Ismail yang masih bayi. Kata isinya, apakah ini perintah Allah? Ibrahim, iya. Ibrahim itu doang. Ya udah, no comment, diem. Ibrahimnya pergi ninggalin.
istri sama anaknya dibiarkan di situ berdua. Bisa kebayang. Tapi apa yang dilakukan oleh Siti Hajar ini betul, ini luar biasa sekali pelajaran bagi kita tentang tawakal sebetulnya. Bagaimana dia itu tidak hanya dia menangis dan berdoa, enggak, tapi dia lari bolak-balik sampai sekarang kemarin Mas Dasimun menjadilah sebuah yang namanya aktivitas sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Artinya apa? Dia berusaha dulu. Dia nggak cuma ya Allah, kan ini perintahmu. Aku tinggal di sini kan diperintah olehmu. Ya udah kasih dong rezeki. Kalau kita kan mungkin begitu pikirannya, ya kan? Karena perintahmu meninggalkan aku di sini sama anakku. Engkau yang perintahkan ya Allah kepada suamiku. Ya kasih dong rezeki. Aku serahkan kepada kamu. Engkau pasrah. Enggak. Dia lari bolak-balik Bukit Sofa, Bukit Marwah nyari air. Nyari pertolongan, siapa tahu ada yang lewat. Siapa tahu itu ada air. Dan yang namanya usaha bolak-balik itu, artinya usaha itu tidak hanya sekali, dicoba lagi trial and error. Udah pernah ke situ, dia tahu di situ nggak ada air, dia tahu di situ nggak ada orang, nggak ada manusia, nggak ada yang bisa nolong. Tetap aja balik lagi ke Sofa, balik lagi ke Marwah, balik lagi ke Sofa, balik lagi ke Marwah. Artinya apa? Kita berusaha tidak hanya sekedar berusaha, tapi berusaha itu berkali-kali dilakukan. Coba lagi gagal, bangkit, coba lagi gagal, bangkit, coba lagi. Walaupun hal yang dilakukan adalah itu aja, sama juga. Kapan berhenti? Saat kita sudah merasa usaha kita maksimal dan udah nggak sanggup lagi. Waktu itu Siti Hajar merasa udah lelah. Anaknya nangis, ya kan, pengen netek. Sementara air nggak ada, makanan nggak ada. Ya Allah, aku udah pasrah, nggak tahu lagi mesti ngapain. Usaha udah maksimal, udah lari-lari 7 kali dari Sofa ke Marwah. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah usahaku cuma bisa ya ini, mau ngapain lagi? Tandus, pohon nggak ada, orang nggak ada, air nggak ada. Ya Allah, udah nggak tahu saya mau ngapain lagi, itu pasrah dah. Tuh, itulah tawakal. Setelah berusaha keras, setelah 7 kali bolak-balik Sofa dan Marwah, nah itu maknanya. Barulah Allah turunkan, ya kan, Zamzam. Air Zamzam muncul dari kakinya Nabi Ismail. Kalau saja Siti Hajar tidak berlari-lari 7 kali, mungkin nggak air Zamzam turun? Nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin. Justru air Zamzam turun setelah melihat usaha. Oh ya oke, kamu udah usaha, sekarang giliran aku. Kira-kira gitu, Allah senengnya gitu, kerjasama sama kita. Coba ente coba dulu dah. Kalau udah mentok, aneh, turun tangan, kira-kira gitu bahasa umumnya. Tapi diawali dengan angkurnya dia itu kan percaya ikut perintah Allah. Ya. Jadi saya nggak disia-siain. Ya, itu betul. Ya, makanya tawakal itu sangat erat kaitannya dengan iman. Makanya di ayat yang lain ada yang kita lama lagi nanti kalau ini, ya kan? Tentang orang beriman. Ya, ya itu namanya bukan tawakal, itu namanya malas. Itu namanya nyuruh, malas, ya kan? Ya, keluarkan dari bumi, kalau nggak nanam ya nggak bakal muncul gitu loh. Jadi gitu, itu contoh yang sangat luar biasa itu dengan perjuangannya Siti Hajar itu tadi. Berjuang dulu keras semampu kita. Kalau udah ya Allah, aku udah pasrah deh, udah nggak tahu mesti ngapain lagi. Semua udah cukup coba gitu kan. Baru Allah. Oke. It's my turn. Giliran saya sekarang. Nah, gitu loh. Gitu. Dan kalau Allah sudah turun tangan, akan membantu, udah. Sampai hari kiamat itu air Zamzam nggak akan pernah habis. Walaupun tiap hari diminum oleh jutaan orang, kok bisa? Nggak bisa habis. Coba. Padahal diburu Sahara gitu dah. Dari sejak zaman Nabi Ibrahim, 5.000 tahun yang lalu sampai detik ini nggak ada ceritanya namanya air Zamzam tuh habis, nggak ada ceritanya.
Nah, nggak permohonan barangkali itu. Itu penelitian tuh begitu disedot, pompa set, habis ditunggu 10 menit penuh lagi segitu lagi isinya, nggak pernah luber juga. Nggak ada cerita air Zam-Zam luber dari sumur gitu. Banjir nggak ada. Pokoknya kalau tingginya segitu saat berhenti dia, udah. Terus sedot lagi sud, pakai pompa sud sampai habis, sud kering. Tunggu 10 menit lagi, penuh lagi segitu lagi. Tuh. Diambil gitu. Ya gitu, terus segitu aja tingginya. Dan nggak pernah lebih tinggi dari kaki dewasa. Nah, ini kan aneh gitu kan. Nah itu akibat apa? Akibat dari Kalau gitu nggak terjadi. itu adalah berkah, nah, itu berkah, berkah dari usaha yang luar biasa, keimanan yang luar biasa keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya, mujizat. Betapa teganya kalau kita ngomong dari kacamata manusia, betapa teganya Ibrahim meninggalkan anak dan bininya, anak yang masih bayi, ya kan? Tapi belum dia nggak tega Pak ya. Ya kalau sesama manusiawi nggak tega lah. Lagi ninggalin dia berdoa ya. Iya. Udah ninggalin itu. Ya Allah, aku serahkan kepadamu. Ini kan perintahmu, ya udah, mau gimana? Kalau boleh nolak kan nolak. Biar Kalau boleh nolak, nolak lah. Ini nggak bisa nolak. Ibrahim mana pernah ada nolak. berat. Waktu Rasulullah Mi'raj aja bawa perintah 50 sholat 50 kali, kan lewat Nabi Ibrahim dulu di langit ke-6. Pak Ibrahim komen enggak? Apa aneh-aneh dari Allah? Sholat 50 waktu. Oh, oke. Itu doang. Yang komplain kan Nabi Musa. Emang ente umatnya kuat, kalau ente sih kuat. Umat ente emang kuat 50 waktu. Oh, Nabi Musa beda. Ibrahim nggak pernah. Rizko. Nabi Musa lah ente nggak kuat umat ente. Aneh aja umatnya nggak kuat, apalagi ente. Itu kira-kira. Itu Nabi Musa kayak gitu. Ibrahim suruh potong anak juga mau. Mau dia mah nggak pernah ngomong, nggak pernah komen. Nggak kalian suruh potong anak, potong. Udah nggak banyak tanya. Suruh tinggalin istri sama anaknya di gurun, tinggalin. Udah, perintah gimana? Istrinya pun begitu sama. Ini perintah Allah. Ayah, iya. Oh ya udah. Nggak, ya gimana? Aku makannya, minumnya. Begitu ini perintah Allah. Iya ya udah, gitu. Dikasih bekal nih kan nih, ATM nih. Nggak ada. Ya. Baik jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang melompat itu namanya Ammar bin Abdul Al-Wawud. Wah, Ammar bin Abdul Al-Bawud itu salah satu. Ammar bin Abdul Al-Wud. Al-Wud. Sudah dia yang bisa melempati ya parit itu. Wah, itu. Tewas juga. Mati juga sama Sayyidina Ali yang masih muda. Bayangin aja masih muda, anak muda. Kalah. Kalau yang saya pernah dengar cerita itu nggak lama Pak. Karena Sayyidina Ali itu bergerak terus gitu. Kalah dia padahal itu komandan gitu. Iya, makanya. Bergerak terus bingung gitu. Bisa. pahlawan dia Quraisy. Iya. Tapi kalah. Kalah sama Ali. Belum 20 tahun kan? Belum, masih muda belia, masih belum 20 tahun. Kalah. Bayangin umur segitu udah jago perang Sayyidina Ali. Gimana tuanya kan begitu. Nyalinya itu. Nyalinya luar biasa. Nyalinya juga ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan juga tambahannya informasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua untuk meningkatkan keimanan dan juga rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ada kesalahan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.